Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Minanur Rahman dan teman-teman yang berbahagia semuanya. Teman-teman semuanya, pernah gak sih kalian marahan dengan teman? Jadi misalnya kalian berteman dengan seseorang nih, entah itu teman lama, teman dari zaman MI, teman dari zaman MTS, lalu tiba-tiba kalian slack, kalian merasa ada ketidakcocokan, kalian salah paham karena suatu hal kalian jadi jauh, tidak pernah balas chattingan lagi, tidak pernah saling menyapa lagi, atau parahnya ketika kalian ternyata satu organisasi, kalian tidak pernah saling menyapa, tidak pernah duduknya jejeran, biasanya kalian duduk bersebelahan, tiba-tiba kalian jadi jauh dan tiba-tiba seperti orang tidak kenal saja. Pernahkah mengalami seperti itu? Dan kemudian ketika dalam keadaan seperti itu, pasti dalam hati merasa ingin, saya ingin kembali lagi ke masa dulu, saya ingin kembali lagi di masa-masa kemarin ketika saya menjadi teman baik dia, ketika saya bisa ngobrol dengan dia, chattingan dengan dia, satu organisasi akur dengan dia. Tapi ketika dalam hati ini ingin mengutarakan, saya ingin minta maaf, tapi tiba-tiba terbersit lagi dalam pikirannya, ngapain saya minta maaf, harusnya dia dong yang minta maaf, kan dia yang salah, bukan saya yang salah. Nah, hal yang seperti itulah yang dinamakan ego. Sebenarnya setiap manusia itu pasti memiliki ego dalam diri masing-masing. Saya sedikit menceritakan kisah tentang kehidupan Rasulullah SAW pada saat itu dalam perang Khaybar. Tahu perang Khaybar? Perang Khaybar itu adalah perang besar terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Kenapa dibilang terakhir? Karena setelah itu tidak ada perang-perang besar yang diikuti lagi oleh Rasulullah. Jadi perang Khaybar itu beratnya perang terakhir saja. Yang lain setelahnya hanya perang-perang kecil saja. Jadi pada saat itu umat Islam melawan kaum Yahudi dan kemudian umat Islam menang. Dan setelah perang tersebut Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat mendatangi tenda tahanan perang. Untuk bertemu siapa? Untuk bertemu salah satu umat Yahudi, salah satu anak dari kepala suku Yahudi yang telah diperangi oleh Rasulullah tersebut, yang kemudian menjadi istrinya. Siapa yang tahu namanya? Ya, namanya adalah Sayyidah Sofiyah. Pada saat itu Sayyidah Sofiyah masih dalam keadaan memeluk keyakinan Yahudi. Dan pada saat itu Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat mendatangi tenda tahanan perang dan kemudian bertanya kepada penjaga, di mana Sofiyah? Sofiyah ini anak kepala suku, jadi tidak heran Rasulullah SAW mengenal Sofiyah tersebut. Kemudian setelah ditunjukkan di sini ya Rasulullah, Sofiyah berada, kemudian Rasulullah masuk dan langsung minta maaf kepada Sofiyah. Ya Sofia, saya minta maaf kepada Anda. Kalau bahasa kitanya seperti itu. Kenapa minta maaf? Karena pada saat itu ternyata keluarga besarnya Sofia dimulai dari suaminya, kemudian ayahnya, keponakan-keponakannya, saudara-saudaranya, kalau misal bisa dibilang seluruh keluarga besarnya itu meninggal di saat perang Khaybar tersebut. Misalnya ketika kita kehilangan salah satu anggota keluarga kita pasti merasa sedih. Apalagi ini Sofia, di posisi beliau, di posisi Sayyidah Sofia, ketika itu dia kehilangan seluruh anggota keluarganya, baik suami, ayahnya, keponakan-keponakannya, dan dia di saat itu adalah sangat membenci Rasulullah SAW. Namun Rasulullah datang, kemudian minta maaf dan menjelaskan kronologinya, bahwa sesungguhnya kalau misal kita tahu kronologinya ya, saat itu Rasulullah sedang menawarkan perdamaian kepada kaum Yahudi, menawarkan perdamaian kepada ayahnya Sofia, si kepala suku tersebut, tapi mereka menolak perdamaian dan memilih untuk perang. Jadi sesungguhnya apakah Islam salah? Apakah Rasulullah zalim? Tentu tidak, karena Rasulullah selalu menawarkan perdamaian terlebih dahulu sebelum akhirnya jalan akhir yang umat Islam tempuh, yang Rasulullah tempuh itu adalah berperang. Kemudian dari situ Sofia langsung luluh. Sofia perlahan-lahan menerima perkataan Rasulullah yang awalnya menjadi haters, kemudian lama-kelamaan menjadi fans berat. Oh, tidak fans lagi, malah menjadi lovers, malah akhirnya menjadi salah satu dari istri Rasulullah SAW. Subhanallah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya meminta maaf itu lebih baik.
meminta maaf walaupun kita tidak salah, kita benar, posisi kita selalu merasa benar, itu meminta maaf tidak berarti kita melakukan kesalahan. Minta maaf tidak berarti kita mengakui kesalahan atau memang kita salah, bukan seperti itu. Tapi lebih baik minta maaf untuk menyambung lagi tali persaudaraan, untuk menyambung lagi tali silaturahim. Karena apa? Karena ketika sedang marahan tentunya kita tidak bisa menjalin tali silaturahim tersebut. Kita tidak bisa saling tegur sapa, kita malu, kita merasa minder untuk menyapa duluan. Maka sebaiknya kita sebagai umat muslim yang mencontoh dari perbuatan Rasulullah SAW, salah satunya adalah menurunkan ego dan minta maaf duluan walaupun kita tidak salah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.